Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang dan ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula, hal kerajaan surga itu seumpama jala besar yang ditebarkan di laut, lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang di pantai. Lalu mereka duduk dan memilih ikan-ikan itu, yang baik dikumpulkan ke dalam tempayan, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam tungku berapi, di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan surga seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudari terkasih dalam Yesus Tuhan, ada dua hal yang dibicarakan dalam bacaan Injil hari ini. Dua hal, yang pertama mengenai harta terpendam dan mutiara, yang kedua adalah mengenai jala besar. Ibu, Bapak, saudari terkasih, mengenai harta yang terpendam itu. Pasti perumpamaan ini berangkat dari orang yang jujur, berangkat dari orang yang baik, berangkat dari orang yang adil dan benar. Karena kalau itu berangkatnya dari orang zaman sekarang, orang sudah menemukan harta terpendam pasti akan dicuri, pasti akan langsung diambil begitu saja. Ini kan semangat zaman sekarang. Mutiara yang indah kalau dapat ya bisa dicari atau bisa ditemukan dengan cara kalau perlu secara gratis. Ini kan generasi zaman sekarang. Tapi kalau perumpamaan ini itu ditampakkan bahwa orang untuk menemukan harta mutiara yang indah dengan proses yang benar, proses yang baik. Itu sebetulnya adalah sesuatu yang indah. Demikian juga saya mau tanya dulu untuk anak-anak yang sekarang masih sekolah. Yang masih sekolah siapa anak-anak yang masih sekolah? Pernah nyontek enggak? Saya mau tanya dulu, pernah nyontek enggak? Pernah? Baik. Kalau pernah nyontek dapat nilai baik enggak? Hasil contekannya? Baik enggak? Baik. Baik. Berarti kamu melakukan bahwa hafal pelajaran itu di luar kepala. Kenapa? Tidak di dalam kepala, karena dia membuat contekan. Jadi hafalnya di luar kepala. Prosesnya, hasilnya baik, tapi prosesnya baik enggak? Prosesnya baik. Kalau demikian kita bisa melihat, kalau prosesnya tidak baik, maka hasil yang istilahnya didapat pun itu sebetulnya tidak membuat orang bahagia, tidak membuat orang itu puas, karena itu bukan prestasi dia, tetapi karena terpaksa,
Maksudnya sekolah pun juga terpaksa. Karena banyak hafalan gitu kan, generasi kita kan banyak hafalan. Jadi sekolah itu menghafal. Nanti kalau sudah sampai dari SD, SMP, SMA kan banyak menghafalnya, betul? Nanti sampai S3 juga menghafal, sehingga predikat S3 itu kan PhD, penghafal diktat. Karena sejak kecil sampai S3 itu kan menghafal terus semuanya. Kalau nggak hafal, artinya dia belum memahami katanya. Baik, itu masalah pendidikan, bukan masalah kita. Tapi yang penting adalah kita bisa melihat orang mencari mutiara itu dan sekaligus juga mencari harta terpendam itu, prosesnya baik dan benar sehingga dia mendapatkan. Lalu yang kedua yang bisa kita ambil dari perumpamaan ini adalah ini. Mereka yang tadinya mungkin karena dia bisa mencari, istilahnya menemukan harta terpendam itu, mungkin dia menyewa tanah itu menjadi tanah lahan yang mau dia garap. Tetapi karena proses yang baik itu, akhirnya dia menjadi pemilik itu, karena dia beli tempat itu. Akhirnya menjadi pemilik, yang tadinya itu dari penyewa, akhirnya menjadi menjadi pemilik tempat itu. Mutiara yang tadinya itu seperti itu akhirnya menjadi pemilik akhirnya mutiara yang indah itu. Dalam hidup demikian juga. Ibu, bapak, saudari terkasih, proses yang benar, proses yang baik dalam kehidupan kita ini sebetulnya adalah suatu usaha karena ada satu yang dituju, yang pasti, yakni kebahagiaan kita. Nah, kalau kita istilahnya mengejar keselamatan, misalnya kita tahu bahwa ada keselamatan yang sudah ditawarkan oleh Tuhan dan semua orang mengejar itu, maka prosesnya pun untuk bisa menggapai keselamatan itu harus baik dan benar. Tidak bisa itu menyimpang ke sana kemari. Karena untuk mendapatkan keselamatan harus ada proses yang baik dan benar pula untuk sampai dan mendapatkan itu. Nanti kalau sudah selamat, orang akhirnya itu menjadi pemilik kerajaan surga. Karena kita, dengan kita dibaptis, kita tidak hanya diangkat menjadi anak-anak Allah, tetapi juga diberikan suatu istilahnya mutiara yang indah, yakni keselamatan. Dan apakah kita dalam meraih keselamatan itu juga dengan cara proses yang benar dan baik pula. Dan kalau sudah meraih keselamatan itu, kita sekaligus mendapatkan keuntungan, yakni menjadi pemilik kerajaan surga itu pula. Jadi tidak hanya nyewa, tidak sebagai penyewa atau tidak sebagai hamba di sana, tapi sekaligus sebagai pemilik. Ini sebetulnya yang mau digambarkan oleh Tuhan untuk kita. Nah, sekarang proses yang baik dan proses yang benar ini adalah sesuatu yang harus diusahakan dalam diri kita. Kenapa? Karena seringkali kita salah pilih. Kalau sekarang, zaman sekarang. Ambil contoh, misalnya ada mutiara atau ada berlian asli, ya, jatuh di kubangan atau di teletong kerbau, di tai kerbau. Tahu ini mutiara, diambil enggak? Halo? Teletong kerbau, diambil. Tak, karena tahu bahwa itu mutiara, sehingga ada usaha untuk mau mengambilnya, betul? Baik, sekarang ada tai kuda, diletakkan di piring, dikasih parfum, tutupnya dengan kain, tutupnya renda yang bagus. Lalu dipersembahkan di meja yang bagus dengan mutiara yang orang tidak tahu bahwa itu mutiara ada di tai kerbau. Biasanya orang memilih yang mana? Kalau orang nggak tahu bahwa itu mutiara loh ya di tai kerbau, milih yang mana? Yang di atas meja yang bagus dengan piring yang indah. Ibu, bapak, saudara, saudari yang terkasih.
kita seringkali memilih yang hanya kelihatannya baik. Tapi apakah di dalamnya ini sungguh-sungguh punya makna untuk kita? Ini sebetulnya yang seringkali membuat kita dalam berproses, kita seringkali keliru. Walaupun kita tahu jelas bahwa yang ingin kita raih adalah keselamatan, tetapi prosesnya ini justru yang seringkali membuat kita itu belok kiri kanan, atau seringkali jatuh di dalam kita melakukan dosa. Karena hal itu kita seringkali memilih yang hanya tampaknya baik, tampaknya benar. Maka kita diingatkan bahwa proses ini tetap harus berjalan, dan orang harus diingatkan fokus kita kemana. Supaya fokus kita ini itu menguatkan kita dalam berproses untuk meraihnya. Supaya kita bisa mendapatkan mutiara atau berlian, walaupun itu di kotoran kerbau, tapi kita tetap tahu bahwa itu lebih punya makna. Lalu sekarang, kalau ada orang yang lalu mengatakan, Romo, saya itu berdosa banyak, berdosa besar, dan saya sudah mengaku dosa, tapi rasanya itu masih berdosa. Apakah saya layak dan pantas? Ibu, bapak, saudara-saudara kasih, kita bisa mengumpamakan dengan uang 100.000 yang keluar dari bank dan yang lecek di pasar. Dan itu orang kan jual beli di pasar, seringkali masih ada orang yang pakai kendit itu, kayak kendit itu. Sudah lecek sekali. Nilainya berkurang enggak yang lecek itu dengan yang baru? Hah? Enggak. Inilah perumpamaan kita. Kita adalah anak Allah, walaupun kita sudah melakukan banyak dosa, tapi kalau ada pertobatan dan ada penyesalan, nilai kita di hadapan Tuhan itu tetap mempunyai makna. Sehingga perumpamaan yang kedua tentang jala ini bisa berbicara untuk kita. Tuhan di akhir kehidupan kita nantinya akan mengumpulkan kita semua. Kita akan didapati kalau ini prosesnya baik, prosesnya benar, dan hasilnya juga baik, maka kita termasuk adalah ikan yang tetap fresh. Namun, kalau prosesnya itu buruk, membuat cepat membusuk, maka itu yang akan dibuang. Nah, Tuhan ini mempunyai suatu kehendak bahwa ini adalah memang rencana Tuhan. Tuhan memang mau menginginkan semua orang ini nantinya berkumpul dalam kerajaan surga. Dan kita juga berharap bahwa seluruh gereja ini, umat yang ada dalam gereja ini nanti bersama-sama bisa memasuki surga yang sama bersama dengan Tuhan Yesus. Betul begitu ya? Kita punya harapan sama kan? Nah, tapi sekarang apakah proses kita, masing-masing kita pasti punya kepala yang mempunyai kehendak yang bebas, kehendak pribadi, apakah juga mewujudkan dengan proses yang baik dan benar juga untuk bisa mendapatkan keselamatan dan kesempatan untuk mendapatkan hak sebagai pemilih dalam kerajaan surga. Ini kan sebetulnya yang kita perjuangkan sekarang. Sehingga nanti pada saat kita mati, kita diadili oleh Tuhan, Tuhan bangga punya kita. Tuhan dengan senang hati memasukkan dalam kerajaan surga. Namun, sekali lagi, pilihan pribadi kita ini haruslah tetap selaras dengan kehendak Tuhan. Sejak dunia diciptakan, sejak manusia diciptakan, manusia sudah dibekali dengan kehendak bebas, pilihan bebas. Sehingga Adam dan Hawa yang mempunyai pilihan bebas pun itu juga bisa untuk menolak kehadiran Tuhan. Maka tidak layak mereka untuk hidup di Firdaus. Jadi tinggal dibawa ke bumi. Tapi nanti pengadilannya tidak tahu. Tapi kita jelas tahu bahwa Tuhan sejak dunia diciptakan, sejak manusia diciptakan sudah memberikan
kebebasan kepada setiap manusia. Maka kebebasan inilah yang sering kali membuat proses kita untuk meraih keselamatan ini terganggu. Karena kita tidak pernah menyelaraskan hati kita, pikiran kita dengan Allah. Kembali saya mengingatkan satu hal, supaya kita tetap fokus. Ingat setiap kali kita doa dengan menyebut demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita menyesuaikan pikiran, hati kita, tindakan kita dan kata-kata kita adalah lurus untuk fokus mencari Tuhan. Sehingga dengan gerakan kita ini, kita mengingat bahwa bukan hanya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang mau kita sebut, tetapi kita juga mengingat bahwa setiap pikiran kita, hati kita, tindakan kita, dan kata-kata kita lurus menuju kepada Tuhan. Saya percaya dan saya yakin kita mampu untuk melakukan itu. Selamat merenungkan.